1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cepi Paridi Hikmat kembali menemani Anda dalam program Liputan Khusus. Hari ini Siliwangi TV 1922 melalui tim redaksi Liputan Khusus telah menyiapkan rangkaian berita-berita terbaru dan teraktual yang sudah kami siapkan dan kami rangkum. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, mengatakan bahwa dirinya bersama massa dari 45 Simpul akan turun berdemonstrasi di depan gedung DPR RI pada Selasa, tanggal 19 Maret tahun 2024 hari ini. Angkat tangan. Kita semuanya mau di sini. Hak angket ini dasar pemikirannya bagaimana? Dasar hukumnya bagaimana? Tujuannya bagaimana? Pertimbangannya bagaimana? Nah, banyak yang harus kita bicarakan. Penggunaan hak angket sangat konstitusional. Disebut hak angket karena itulah hak DPR. Ada hak-hak lain nanti, termasuk interpelasi. Tapi hak angket dalam rangka membuka, membahas secara terbuka apa bentuk-bentuk kecurangan, kejahatan itu. Maka seharusnya tidak ada partai politik yang menolak. Kalau dia benar, kalau mereka benar, kalau dia menolak, biar habis-habisan buka. Maka mudah-mudahan ini menjadi kenyataan. Dan kita dari luar DPR, luar partai politik, masyarakat madani, saya kebetulan ikut memprakarsai dan menjadi seorang presidium dari 9 gerakan penegak kedaulatan rakyat. Syamsuddin mengatakan, ia bersama massa tersebut akan menuntut DPR RI agar segera menggulirkan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan dalam pemilu 2024. Din Syamsuddin bersama rakyat madani menggelar aksi di depan gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto pada tanggal 19 Maret. Syamsuddin menambahkan, aksi tersebut tak hanya untuk mendorong pengguliran hak angket oleh DPR RI, selain itu juga massa akan menuntut agar Presiden Joko Widodo segera dimakzulkan karena sudah melakukan berbagai kecurangan di pemilu 2024. Alhamdulillah 45 simpul-simpul massa di luar kelompok kami, organisasi kami, insya Allah bersetuju. Organisasi kemasyarakatan, simpul-simpul gerakan, ya, tidak ada kaitan memang dengan paslon 01 atau 03, tapi sebagai bentuk ya, keprihatinan kita sebagai rakyat karena kedaulatan rakyat telah dirusak dan telah roboh. Maka saatnya lah untuk kita tegakkan, antara lain mendorong DPR RI menggunakan hak angket. Dan banyak dari kami tidak cukup hanya hak angket, karena sumber masalahnya adalah presiden yang melanggar konstitusi, melanggar sumpah jabatan, melanggar konstitusi, melanggar undang-undang, maka cukup alasan untuk adanya pemakzulan. Di tengah aksi massa yang terjadi di depan gedung DPR MPR RI Jakarta, tanggal 19 Maret tahun 2024, anggota DPR fraksi PDIP, Masinton Pasaribu, Adian Napitupulu, dan Arya Bima menemui dan mengundang perwakilan massa ke dalam gedung DPR untuk berbincang membahas hak angket DPR terkait dugaan kecurangan pemilu 2024. Adian berharap perwakilan yang ikut ke dalam gedung DPR bisa berargumentasi yang kuat agar bisa meyakinkan para anggota lain. Setelah itu, ia dan para pedemo sepakat untuk mengajak 15 peserta ke dalam. Kawan-kawan sekalian, saya ucapkan selamat datang
di ruang fraksi PDI Perjuangan, lantai 7 gedung DPR RI. Ada perintah saya, Arya Bima, kemudian Bang Adian Nambitupulu dan Pak Masinton Pasaribu dari fraksi untuk menerima aspirasi dari kawan-kawan yang hari ini mengekspresikan, mengartikulasikan ada di gedung DPR, tepatnya di depan, yang mana aspirasi-aspirasi itu akan kita tampung sebagai bahan masukan yang mana tentunya akan menjadi bahan kajian sedalam-dalamnya apa saja yang ingin dikemukakan kepada kami. Untuk tim fraksi, kami mohon untuk mencatat dan kemudian juga ada berkas-berkas yang disampaikan yang itu merupakan bagian tak terpisahkan dari berbagai rangkaian masukan juga yang sudah beberapa kali ke fraksi PDI Perjuangan. Jakarta 19 Maret 2024, kepada yang terhormat anggota DPR RI di tempat. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Sehubungan dengan hak angket yang sedang dicanangkan para anggota DPR RI pada saat ini. Bersama ini kami dari keluarga besar alumni perguruan tinggi seluruh Indonesia atau KBAPTSI mendesak DPR RI membuat surat pernyataan sebagaimana konsep terlampir untuk memberikan ketenangan dan jaminan pada rakyat yang resah di luar gedung ini bahwa DPR RI adalah wakil rakyat yang tetap mensuarakan kehendak rakyat secara konsisten, menjadi pilar penyangga demokrasi sekaligus penyelamat bangsa dan NKRI dari kehancuran akibat praktek bernegara oleh penyelenggara yang tidak sesuai konstitusi. Baik, saya singkat aja biar ada teman-teman yang lain bisa kebagian. Saya cuma mendukung sama tadi hak angket dan juga pemilu dibatalkan karena penuh kecurangan dan pemilu ulang tanpa 02. Itu aja, sekian, terima kasih. Dari pokok permasalahan ini biangnya hanya ada di satu orang. Saya tidak benci dengan orangnya, Pak. Tapi saya muak dengan aturan-aturan itu. Seperti itu. Biang keladi, biang keroknya hanya satu, Jokowi. Aturannya. Siapapun orang itu pasti Pak bisa. Tapi aturan ini loh. Aturan ini dari sektor atas sampai sektor bawah ini mereka kuasai semua. Mereka kuasai semua. Makanya kata saya ini kursi ini, gedung ini adem-adem, adem gitu loh, panas kayak gitu. Saya hadir di sini karena pecinta demokrasi, bukan karena 01, bukan karena 03. Kami di sini gabungan dari mahasiswa, buruh, ada Banten, Jawa dan sebagainya. Apalagi tim kami. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ke Abang. Saya sendiri pimpin demo diancam pembunuhan berkali-kali. Tanggal 1 mau turun demo, ditelepon malam, kamu jangan turun, kamu mau diculik. Oke, saya ke Jogja selama 3 hari. Hari ini saya tidak bisa demo karena dilarang, tidak boleh demo karena saya kerja di DPR. Kamu jangan demo DPR sendiri, kantormu sendiri. Sementara saya sangat mencintai yang namanya demokrasi ini. Demokrasi ini jangan dirusakin oleh karena oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang rakus jabatan, yang serakah jabatan, yang mengadu domba dan yang membuat politik dinasti di negeri ini. Saya orang timur, agak keras ngomongnya. Yang berikut, saya tidak mau Pak Adian. Dan yang berikut, saya terjun langsung turun cek di manakah pemilu curang. Inbox saya karena saya sudah jadi konten kreator Telegram, jadi banyak banget yang masuk di sini, Bang. Maka itu pemilu curang ini tidak bisa kita biarkan. Tidak bisa. Jangan karena hasil mau menang mau apapun itu urusan terakhir. Bagi kami keadilan dan kebenaran itu yang perlu kita tindak lanjuti. Terakhir adalah audit forensik Sirekap itu bermasalah. Masa lembaga negara sekelas Indonesia ini kok aplikasi bermasalah bagaimana? Perusahaan kecil saja punya aplikasi yang terjamin bagus. Masa negara lembaga ini berarti ketua KPU dan jajarannya tidak benar dalam kinerjanya. Maka itu wajib hukumnya diturunkan. Sekian dan terima kasih. Tema kita ini kan tentunya kawan-kawan datang ke sini kan akan memberikan dukungan. Kawan-kawan DPR akan menggunakan haknya. Salah satu haknya itu kan tentunya hak angket. Itu satu di antara hak. Dan hak ini tentunya dijamin oleh konstitusi dan dijamin juga oleh undang-undang kita, baik undang-undang MD3 maupun undang-undang yang lainnya.
Saya ada dua persoalan. Saya kira kenapa carut marut hal ini terjadi? Kenapa apa yang dibicarakan oleh kawan-kawan tadi, adik-adik tadi semua terjadi? Memang pokok persoalannya ada tadi disebut di satu orang, di satu keluarga. Betul. Ya, ini rusaknya di satu orang, ya kan, di satu keluarga. Betul. Dan ini sesungguhnya karena tidak mau Logowo meninggalkan kekuasaan sebagaimana termnya demokrasi. Berkuasa, maka inilah ekspresi daripada rakyat yang cinta kejujuran dan keadilan, termasuk di dalamnya ingin mendesakkan agar DPR RI menggunakan hak angket untuk menjernihkan semua kontroversi yang ada tentang pelaksanaan pemilu dan Pilpres 2024. Dan juga karena kami menilai sumber dari segala masalah yang terjadi ini adalah Presiden Joko Widodo, maka YPKR juga mendesakkan Presiden Joko Widodo untuk mundur sebelum dimundurkan. Inilah pilihan yang terbaik karena kami mengumpulkan bukti-bukti telah terjadi pelanggaran atas konstitusi, atas ketetapan MPR tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara tahun 2006, dan atas nilai-nilai konstitusi dan hukum, terutama di dalam penyelenggaraan pemilu Pilpres yang jujur dan adil, yang ini semua telah dilanggarnya. Maka oleh karena itu kami berada pada posisi yang mendesakkan yang bersangkutan untuk mundur. Bapak, tolong saya, ibu-ibu, tolong dengarkan saya. Tolong dengarkan saya perempuan. Saya perempuan, tolong dengarkan. Tolong dengarkan saya. Tolong dengarkan saya. Jangan rusuh, tolong. Saya, jangan rusuh, tolong, jangan. Jangan rusuh, tolong. Tolong, udah. Ratusan massa yang berunjuk rasa di depan gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, mulai ricuh pada hari Selasa malam, tanggal 19 Maret tahun 2024. Polisi memberikan tenggang waktu hingga selesai buka puasa, namun ratusan massa tersebut masih bertahan. Para pengunjuk rasa menyuarakan bahwa masyarakat telah menyaksikan kecurangan yang begitu nyata dan merugikan rakyat. Kecurangan tersebut telah kita saksikan sejak awal ketika putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, yang saat itu tidak cukup umur, malah diloloskan oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK, ungkap dari salah satu orator. Selain itu juga menyoroti tindakan Presiden Jokowi yang dinilai tidak netral, serta mendistribusikan bantuan sosial yang dianggap bersifat politis untuk mendukung pasangan calon Prabowo Gibran. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 itu saat ini mendekati kemenangan, unggul telak dan berpotensi menutup pemilihan presiden dalam satu putaran. Atas dasar tersebut, para pengunjuk rasa berharap DPR RI dapat menggulirkan hak angket tersebut. Jika tidak, pemerintah bersiap dihadapkan oleh gelombang aksi besar dan kemarahan dari rakyat, ungkap perwakilan dari aksi tanggal 19 Maret tahun 2024. Hasilnya gimana, Bang? Hasilnya itu DPR akan menggulirkan hak angket dengan usulan PDIP. Kapan? Insya Allah besok tadi dipimpin oleh Arya Bima, Andira Napitbulu sama Mas Hinton. Oke, siap, Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Bang. Ya, mantap. Mantap ya, Bang. Iya. Bang, kita di mana nih, Pak? Ya. Kita tetap melakukan mengawal demo. Kita tetap demo, iya. Di sini apa di KPU, Bang? Iya, terserah teman-teman mau melanjutkan, kita lanjutkan demo. Yang terpenting sampai jam berapa, Pak? Ada batasnya? Kita ini nggak tahu sampai jam berapa, tapi kita tetap demo. Hukum hak angket itu PDIP udah mau menggulirkan. Bang, ini besok di sini apa di DPR, di KPU, Bang? Ya. Di KPU apa di DPR? Ini besok. Kami kemarin menyarankan saya termasuk mewakili daerah Otonomi segera diadakan penyelidikan pada KPU. KPU harus ditangkap oleh polisi. Itu KPU itu harus ditangkap.
fraksi PDIP kita usulkan KPU, Ketua KPU dan Bawaslu harus segera proses hukum. Kenapa? Pengumumannya kapan? Pengumuman tetap nggak tahu tanggal 20, entah apa yang terjadi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam liputan khusus hari ini. Saya Cepi Paridi Hikmat mewakili tim redaksi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan terus Siliwangi TV 1922 dan sampai jumpa. Siliwangi Jiwa Raga. Satu 922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi.